Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar daringnya, jaga kesehatan selalu ya. Jangan keluar rumah jika tidak perlu, dan jika perlu, sangat perlu, maka ikutilah protokol kesehatan. Oke, bertemu lagi dengan Bu Melpi dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk kepada teorema Pitagoras. Ibu akan memperkenalkan dulu sosok Pitagoras ini. Pitagoras ini berasal dari kebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Nah, teorema Pitagoras ini berhubungan erat dengan segitiga siku-siku ya. Ingat, dengan segitiga siku-siku, bukan dengan semua segitiga. Nah, teorema Pitagoras ini berbunyi kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, apa maksudnya? Ikuti video ini sampai selesai. Oke, bunyinya tadi adalah kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, tentu terlebih dahulu Ibu jelaskan dulu segitiga siku-sikunya. Di sini kita ambil salah satu contohnya, yaitu segitiga yang sisinya terdiri dari sisi A, B, dan C. Nah, di mana sisi siku-siku? Siku-siku itu disimbolkan seperti ini ya. Nah, ini menandakan bahwa segitiga, bahwa sudut itu siku-siku ya, tidak hanya di segitiga, dimanapun kalau tanda seperti ini siku-siku atau begini. Nah, bisa atau seperti ini ya, seperti yang ini sama nih. Nah, ini adalah tanda siku-siku. Nah, di sini dijelaskan kuadrat sisi miring. Sementara anak-anak ibu belum ibu jelaskan yang mana sisi miring. Tentu pertama kali ibu akan jelaskan sisi miring. Sisi di depan sudut siku-siku, ingat tadi ini sudut siku-siku ya. Nah, ini sudut siku-sikunya. Ini. Nah, sisi di depan sudut siku-siku berarti di depan ini siku-siku, sisi sudut siku-siku, maka sisi di depan itu adalah sisi C. Nah, ini kan berhadapan, depan-depanan. Nah, itu berarti sisi di depan. Sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang. Nah, berarti sisi C ini merupakan sisi terpanjang dari segitiga ini. Atau sisi miring, karena miring ya. Dan dinamakan hipotenusa. Hipotenusa istilahnya. Ngerti ya? Itulah yang disebut dengan sisi miring. Nah, jadi kuadrat sisi miring berarti sisi yang C. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sisi lain yang membentuk sudut siku-siku dinamakan sisi siku-siku, yaitu A dan B. Nah, mana sisi siku-siku? Nah, sudut siku-siku kan di sini nih, tadi sudah Ibu jelaskan, ini sisi siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku ya. Nah, sisi yang membentuk sudut ini tentu sisi A dan sisi B. Nah, sisi A dan sisi B disebut dengan sisi siku-siku. Nah, inilah yang dimaksud dengan sisi yang lain. Maka kuadrat sisi miring, nih, kuadrat sisi miring C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jumlah kuadrat berarti ditambah sisi yang lain tadi A dan B. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu khusus untuk segitiga siku-siku ini yang menggunakan simbol A, B, dan C. Jadi ini bisa nanti digunakan simbol yang lain, tidak mutlak A, B, dan C. Yang jelas anak-anak ibu paham yang mana yang dimaksud dengan sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa. Ayo, letaknya di mana? Letaknya berada di depan sudut siku-siku. Itu sudah pasti sisi yang terpanjang. Nah, kemudian sisi siku-siku yang mana? Yaitu kedua sisi yang membentuk sudut siku-siku. Nah, itulah yang dimaksud dengan sisi siku-siku. Nah, berarti jika kita mencari sisi terpanjang atau hipotenusa, maka sama dengan sisi terpanjang dikuadratkan sama dengan jumlah kedua sisi siku-sikunya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C ya, hilang kuadratnya, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga itu untuk mencari C. Jika kita mencari A,
maka C dikurang B. Ya, akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Sisi terpanjang dikurang sisi siku-siku yang diketahui. Nah, jika mencari B, maka C dikurang A. Ya, Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengerti dengan konsep dasarnya ini, sehingga apapun simbolnya, bagaimanapun bentuk segitiga siku-sikunya, mau dibikin tegak, mau dibikin menghadap ke bawah, nah itu anak-anak Ibu tidak bingung menentukan mana sisi siku-siku dan mana sisi terpanjang. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki contoh. Tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui dari segitiga siku-siku berikut. Nah, yang pertama kebetulan sama seperti yang tadi bentuk segitiganya ya. Tentunya segitiga sisi siku-sikunya yaitu 13. Sisi terpanjangnya itu 13. Sisi siku-sikunya 5 dan X. Nah, kenapa siku-sikunya 5? Karena kedua sudut ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, di depannya itu merupakan sudah pasti hipotenusa ya. Sehingga yang tidak ada di sini adalah X. Nah, X inilah yang dicari. X ini kalau yang tadi sama dengan B ya, B atau AB ya. Kita lihat kalau yang tadi sama dengan B, berarti kita menggunakan rumus yang mencari B. Bagaimana? Yaitu sisi terpanjang 13 kuadrat dikurang sisi siku-siku yang lain 5 kuadrat. Nah, 13 kuadrat, 13 pangkat 2 itu bukan berarti 13 kali 2. Ingat, tetapi 13 dikali 13 sama dengan 169. 5 kuadrat sama dengan 25. 5 dikali 5. Maka 169 dikurang 25 sama dengan 144. Masih akar. Nah, sekarang dicari adalah X ya. Akar 144 sama dengan 12. Maka sisi yang belum diketahui di sini, sisi siku-siku sama dengan 12. Nomor 1A ya. Ibu harap mengerti anak-anak Ibu. Nah, supaya lebih jelasnya, lebih lanjut kita akan membahas bagian B lagi. Contoh yang B. Di sini sisi miring jelas sekali yaitu 10. Ya, kenapa? Karena berada di depan sudut siku-siku. Nah, untuk mencari X, ya ini enggak mutlak X ya, bisa simbol lain seperti Ibu bilang yang tadi. Ini X. Tentu ini adalah sisi siku-siku. Nah, untuk menentukan sisi siku-siku berarti sisi terpanjang dikurang sisi siku-siku yang diketahui. Oke, sisi terpanjangnya adalah 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. 10 kali 10 100, 6 kali 6 36. 100 dikurang 36 sama dengan 64. Maka X sama dengan 8. Paham ya? Supaya lebih jelas lagi kita lanjutkan yang C. Yang C itu sisi siku-siku 5 dan 12 ini ya, 12. Berarti sisi miringnya adalah X. Nah, di sini siku-sikunya nampak kecil ya. Nah, sehingga yang dicari adalah sisi miring X-nya. Oke. Nah, X sama dengan, karena yang dicari adalah sisi miring atau hipotenusa, maka rumus yang digunakan ditambah. Ya, sesuai dengan bunyi teorema Pitagorasnya tadi. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Oke, berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 144 ditambah 25 sama dengan 169. Akar 169 sama dengan 13. Ya, 13 meter. Itu untuk contoh nomor 1. Kemudian contoh nomor 2. Perhatikan gambar trapesium berikut. Kemudian tentukan panjang BC. Nah, trapesiumnya ini namanya trapesium ABCD. Ya, di mana panjang AD 15 cm, panjang AB 33 cm, panjang CD adalah 25 cm. Nah, yang ditanya panjang BC di sini. Oke, kita selesaikan. Perhatikan. Untuk menyelesaikan masalah di atas, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C. Nah, kita buat garis dari titik C yang tegak lurus dengan garis AB. Nah, ini.
garis yang merah ini ya, kita buat garis dari titik C yang tegak lurus. Jadi jangan miring, yang tegak lurus dengan garis AB, sehingga di sini membentuk sudut siku-siku di E ya. Misalkan titik potong dengan garis AB adalah E, maka terbentuk segitiga siku-siku BCE. Nah, ini segitiga siku-siku BCE ya. Bisa dimengerti? Kemudian sehingga berlaku teorema Pitagoras karena segitiga BCE ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, panjang BE ya. Panjang BE ini, nih panjang BE. Bagaimana cara nyarinya? AB panjangnya 33. Kemudian CD ini panjangnya 25. Berarti dari sini ini sama ya. Panjangnya 25, sehingga untuk mencari BE ini saja berarti AB dikurang AE. Nah, AB dikurang AE. AE sama dengan CD yaitu 25. Sehingga BE sama dengan 33 dikurang 25 sama dengan 8 cm ya. Yang ini 8 cm ya, paham ya? Ketemu? Di sini 8 cm. Tuh. Di sini 8 cm. Udah jelas tadi ya. Ini. Panjang CE ya, panjang CE sama dengan panjang DA. Jelas sekali, panjangnya sama. Berarti 15. Ya. Perhatikan segitiga BCE, siku-siku di E. Nah, sekarang nampak 8 dan 15 yaitu EB dan EC itu merupakan sisi siku-siku ya. Berarti yang kita cari ini adalah sisi miring. BC itu adalah sisi miring. Sehingga untuk mencari sisi miring kita harus apa tadi? Ditambah atau dikurang? Untuk mencari sisi miring ditambah. Sehingga BC kuadrat, nah enggak AB lagi seperti tadi ya. ABC lagi tidak. Atau contoh yang pertama tadi X, tidak. Sekarang BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. Selanjutnya kita akan memasukkan angka yang ada. BC kuadrat sama dengan CE itu diganti dengan 15 kuadrat ditambah BE 8 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 15 dikali 15 yaitu 225. Ditambah 8 kuadrat yaitu 8 kali 8 yaitu 64. 225 ditambah 64 sama dengan 289. Ini masih berbentuk BC kuadrat. Yang ditanya adalah BC saja ya, BC. Maka untuk menghilangkan kuadrat kita akarkan ya, BC sama dengan akar 289 sama dengan 17 cm. Jadi di sini 17 cm. Oke, Ibu rasa demikianlah pembahasan materi kita pada teorema Pitagoras untuk bagian pertama. Ibu harap anak-anak Ibu paham, tidak terlalu sulit jika dipahami dengan serius, jika didengarkan video ini dari awal sampai akhir. Demikian. Mudah-mudahan anak Ibu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.